Ketika Anda menikah dengan Sarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu. 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 Sahabat Ridho TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, di like, berikan tanggapan untuk video ini, dan selanjutnya kalian share. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, kita lihat terlebih dahulu video berikut ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tanggapi tentang video ini. Kalau ada Sarifah menikah dengan non Sayyid, dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Sarifah, ridhonya wali ini cukup. Benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah. Bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan Sarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila orang biasa menikahi Sarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Sarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Sarifah maka hukumnya haram dan zina. Kalau saya memahami ya, betapa diri kita ini pribumi ini sangat rendah di mata mereka. Sehingga kalau kita menikahi Sarifah itu ada maksiat di dalamnya, ada zina. Nauzubillah min zalik. Menikah loh. Namanya menikah kok dianggap zina. Bukankah nikah itu adalah kebaikan? Bahkan Allah sendiri telah mengatakan di dalam Al-Quran, di surat Al-Furqan ayat 54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Musyawarah itu artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan. Seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Mana bisa mungkin hal itu dikatakan ada kemaksiatan, ada zina. Wah, ngawur tenan ini ya. Ya mungkin kalau seandainya nih ya, mereka itu memang anaknya atau keturunan Nabi, mungkin kita masih maklum. Menikah ya hal yang baik, itu untuk menghalalkan yang belum halal. Supaya kikuk-kikuknya itu loh bisa halal. Bagaimana dikatakan setelah menikah kok malah jadi zina?
Apa karena mereka menganggap paling suci? Apakah mereka menganggap levelnya paling tinggi? Ya nggak begitu juga kali, harus menjual agama demi mengangkat nama baik mereka. Justru yang lebih tidak baiknya lagi itu adalah bukan keturunan Nabi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Itu sebetulnya bukan karena menikah sama seorang Syarifah. Kalau Syarifah beneran sih ya mungkin kita maklum. Oke, kita lanjut lagi ya untuk video yang berikut ini. Nasab itu kembalinya ke bapak. Kalau Syarifah kawin dengan selain Sayyid, maka anaknya itu bukan Sayyid lagi kalau laki, bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Terputuslah kemuliaan nasab itu. Dan ini kemuliaan yang sangat hebat, diberikan oleh Allah cuma-cuma. Kalau nasab itu Sayyid dan Syarifah itu harus dia nasabnya juga dikawinkan dengan Sayyid. Karena apa dalam nasab. Kita jangan terjebak dengan masalah sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas. Kita harus tahu, ini inti pakai adab enggak? Adakah orang tua inti yang pernah melakukan itu? Betul, nasab itu adalah dari jalur bapak. Kalau nasab mau dari bapak, mau dari jalur ibu, yaitu namanya nasab keturunan. Dilahirkan dari rahimnya seorang ibu, itu nasabnya, keturunannya. Katanya tadi jangan sampai terjebak dengan masalah sah dan tidaknya pernikahan. Ya memang berbeda, kalau pernikahan sudah cukup syarat dan rukunnya, ya sah dengan siapapun. Walaupun dengan keturunan Nabi Muhammad pun itu tetap sah kalau menikahnya mencukupi syarat dan rukunnya. Nah ini mengatakan jangan sampai terjebak dengan sah dan tidaknya masalah pernikahan, tapi masalah adab. Jadi dianggap kita nggak beradab gitu ya. Nggak beradab katanya kalau menikahi kaum Ba'alawi. Sampai-sampai mengatakan kalau kita pribumi menikahi seorang Syarifah itu dianggap ada kemaksiatan ataupun zina di sana. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah penyimpangan akidah ya teman-teman ya. Demi untuk meningkatkan, mempertahankan supaya mereka itu dianggap paling mulia. Kita lanjut nih. Pendapat Syarifahnya itu sendiri yang pernah menikah dengan kaumnya. Banyak yang meyakini ya bahwa menikah itu harus ada sekafaah begitu atau sekufunya. Dalam hal ini yang dimaksud sederajat itu ini sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, karena menikah bukan itu saja wali dan lain sebagainya tadi itu. Ini memang sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, atau bukan rukun untuk menikah kafaah atau sekufu ini. Pernikahan pertama saya itu dengan Sayyid begitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri. Jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah. Karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya. Karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok. Tapi karena wah ini susah ketemu Sayyid. Mumpung Sayyid jadi saya hanya menikah. 2 tahun saja saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya. Karena memang dipaksakan. Sehingga sampai 8 tahun ya, saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan Ahwal itu tahun 2011. Artinya saya 8 tahun menjanda begitu ya. Saya punya banyak teman-teman Syarifah, banyak loh ya, yang akhirnya tidak menikah begitu ya. Sampai perawan tua. Tuh teman-teman, itu si Syarifahnya sendiri itu ya. Nggak betah nikah sama Kabib. Cuman 3 tahun dari 2001 sampai 2003 cerai. Akhirnya memutuskan menikah sama Ahwal. Kalau kata mereka sama jongos lah ya. Jadi kita ini pribumi dianggap jongos. Tapi akhirnya pun malah dia lebih baik memilih menikah dengan Ahwal ya. Bahkan cerita si Syarifah ini tadi, banyak teman-temannya itu karena larangan-larangan dari keluarganya tidak boleh menikah selain kepada Kabib, sehingga menjadi perawan tua. Kan kasihan ya teman-teman ya. Sampai tua nggak menikah. Tuh teman-teman. Islam itu tidak membedakan kasta.
mengapa orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak membedakan kasta, malah mereka sendiri yang melakukan hal tersebut. Tidak boleh menikah dengan selain kaumnya. Agama dijadikan alasan, padahal agama tidak mengajarkan seperti itu. Sampai aturan pernikahan pun dikatakan ada maksiat di dalamnya kalau menikah dengan syarifah. Sampai-sampai pernikahan yang sah dikatakan adanya kemaksiatan ataupun zina di dalamnya apabila orang-orang pribumi menikah dengan syarifah. Itu tidak lain hanyalah ingin menganggap dirinya paling suci. Karena memang mereka telah menganggap benar-benar dirinya ini adalah keturunan Nabi. Tapi di zaman sekarang, orang tidak mudah percaya dengan ucapan-ucapan. Orang akan percaya dengan bukti-bukti yang valid. Contohnya, bisa melalui dengan tes DNA. Itu yang akurat ya teman-teman ya. Kalau memang mereka itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad, itu pasti mereka akan berani tes DNA. Jadi sampai saat ini pun, orang yang teriak-teriak sebagai keturunan Nabi, itu tidak berani melakukan tes DNA. Ada beberapa memang para klan Ba'alawi itu telah melakukan tes DNA. Nyatanya itu berbeda sekali dengan DNA-nya Nabi Muhammad. Nah, di situ teman-teman ya. Sehingga mereka bahkan ada yang mengatakan haram untuk tes DNA. Waduh, repot ini. Kita sebagai pribumi harus berhati-hati untuk penjajahan-penjajahan melalui jalur agama. Kita jangan mudah diperdaya, jangan karena penampilannya lantas kita mempercayai semua apa yang dikatakannya. Kita harus tetap sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu sunatullah dan sunatul Rasul. Oke teman-teman semuanya, demikianlah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.